Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek pembuatan kamus bahasa Indonesia ke bahasa Jawa Ngoko maupun Grama menggunakan fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada tabel kata-kata dalam bahasa Indonesia Ngoko maupun Grama. Kemudian di sini ada kamusnya di sini, kamus bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Nah, ada cari data, kemudian bahasa Jawa Ngoko, kemudian bahasa Jawa Grama. Nah, di sini jika kita akan memasukkan kata yang akan kita cari di sel yang warna kuning ataupun F3 ya. Misal, saya tuliskan di sini tidur, kemudian enter. Maka di sel hijau atau L5 dia akan menampilkan bahasa Jawa Ngoko dari kata tidur. Kemudian di sel yang berwarna merah dia akan menampilkan bahasa Jawa Grama dari kata tidur. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Baik, sebelumnya kita hapus dulu biar kita mulai dari awal. Baik, hal pertama yang dilakukan adalah membuat tabel reference dari kata-kata bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa Ngoko, dan bahasa Jawa Grama. Jadi, misal rumah, bahasa Indonesianya, bahasa Jawa Ngokonya adalah omah, dan bahasa Jawa Gramanya adalah griyo. Jadi, dituliskan semua. Di sini saya menggunakan 5 sampel kata bahasa Indonesia yang di bahasa Jawa Ngokokan, kemudian di bahasa Jawa Gramakan. Baik, penggunaan VLOOKUP, kita akan meletakkan rumus itu ada di sel E5. Nah, kita masuk ke sel E5, nanti cari data, dia akan di sel F3, maka rumusnya di sel E5. Diklik, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung tanda petik. Di sini contoh kata yang akan kita cari adalah rumah, tanda petik, titik koma, kemudian rank selnya kita blok semua rank selnya dari A1 sampai C6, titik koma 2, titik koma false. Nah, rumah di sini adalah yang kita cari. Kemudian ini tanda petik 2, bukan petik 1 2 kali. Kalau petik 1 2 kali, nanti akan terbaca error. Kemudian A1 sampai C6 adalah rank selnya, rank sel dari kamusnya. Kemudian 2 ini adalah kolomnya. Jadi bahasa Jawa Ngoko terletak di kolom kedua. Jadi kolom yang akan kita cari yaitu kolom bahasa Jawa Ngoko, di mana kolom tersebut letaknya merupakan kolom kedua. False ini berarti apa yang kita cari sama persis seperti apa yang ada di tabel. Baik, kita akan coba enter. Nah, betul ya. Akan tetapi penggunaan rumus ini kurang efektif, tidak dinamis, karena kalau kita mencari kata-kata kita harus mengubah ini. Nah, ini tidak efektif, maka agar ini efektif kita gunakan F3. Kenapa? Karena nanti kata yang akan kita cari letaknya ada di F3, jadi kita akan menulis apa yang kita cari di F3, kemudian otomatis akan tampil di E5, maka kita akan mengganti ini menjadi F3 karena tempat kita mencari ada di sel F3 atau sel warna kuning. Enter. Nah, kenapa error? Error karena di sini di F3 masih kosong. Coba kita akan tuliskan F3, kita tuliskan rumah, enter. Nah, dia akan terisi tadi kosong, error karena di tabel reference tidak ada kolom yang kosong, maka otomatis dia akan error. Seperti itu. Kemudian ini udah tampil ya. Bagaimana untuk menampilkan kata bahasa Jawa Gramanya? Bahasa Jawa Grama dari omah ini misal. Berarti kita akan menuliskan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, kita akan mencoba petik 2 dulu. Petik 2 ya.
Nah, oke, petik 2, kita tulis rumah karena kita akan mencari kata rumah, titik koma, kemudian tabel referensinya dari A1 sampai C6, titik koma, 3, titik koma, false. Nah, VLOOKUP ini adalah rumusnya. Rumah adalah kata-kata yang akan kita cari dalam bahasa grammarnya. A1 sampai C6 adalah rank tabelnya, reference tabelnya. Kemudian 3 adalah kolom ketiga, karena kita akan mencari bahasa Jawa grammar. Sedangkan bahasa Jawa grammar di sini letaknya ada di kolom ketiga. False di sini artinya apa yang kita cari sama persis dengan isi dari tabel. Enter. Nah, posisi seperti ini jelas tidak efektif karena kita perlu mengubah-ubah dari isi apa yang ada di petik. Misal kita ganti tidur, enter. Nah, dia memang benar. Tapi di sini tidak efektif karena ketika kita harus mengisi, kita harus mengubah dulu. Biar ini sama dengan bahasa Jawa Ngoko, biar selaras dengan bahasa Jawa Ngokonya, maka inputnya kita samakan dengan input dari E5 tadi. Nah, input dari E5 ini adalah dari F3, maka kita ganti ini dari F3, sel F3, karena F3 ini yang akan kita ganti-ganti. Enter. Jadi kalau kita ganti di sini misal tidur, jadi untuk sel E5 berubah, sel F5 juga berubah sesuai dengan input dari F3, begitu. Baik, sekian penjelasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.